Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Merlina Wulandari, NPM G1D090061. Saya perwakilan dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistem telekomunikasi pada telepon rumah. Pentingnya sistem komunikasi PSTN. Di era sekarang ini, PSTN atau yang lebih dikenal dengan telepon rumah sudah menjadi sesuatu yang dianggap ketinggalan zaman karena pesatnya pertumbuhan telepon saat ini. Hadirnya smartphone atau telepon pintar telah menggantikan sebagian besar fungsi dari PSTN atau telepon rumah. Walau begitu, sebagian kecil masyarakat di belahan dunia masih ada yang menggunakan telepon rumah sebagai alat komunikasi mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa telepon rumah saat ini memiliki fungsi yang sangat penting di era sebelum lahirnya smartphone atau telepon pintar. PSTN di sini maksudnya adalah sebuah sistem jaringan telepon yang menggunakan kabel sebagai media transmisi. Karena penggunaan kabel sebagai media transmisi, maka sering juga disebut WTS. Kemudian kita akan melanjutkan tentang manfaat PSTN telepon rumah. Adapun manfaat dan pentingnya telepon rumah atau Public Switch Telephone Network adalah memudahkan urusan perbankan. Penggunaannya lebih simpel sehingga mudah untuk digunakan oleh lanjut usia atau lansia. Mudah digunakan untuk melakukan panggilan darurat karena sinyal yang dimiliki oleh telepon rumah jauh lebih stabil daripada smartphone. Kemudian, tujuan dari pembelajaran dan pembuatan makalah ini yakni 1. Mampu mengetahui konsep dasar dari PSTN. 2. Mampu mengetahui perkembangan yang terjadi pada PSTN. 3. Mampu mengetahui blok diagram dari PSTN. 4. Mampu mengetahui pengaplikasian dari sistem PSTN. Adapun batasan pembahasan: 1. Konsep dasar dari PSTN atau telepon rumah. 2. Perkembangan PSTN. 3. Blok diagram PSTN. 4. Pengaplikasian sistem PSTN. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan konsep dasar sistem PSTN. PSTN adalah singkatan dari Public Switch Telephone Network atau yang biasa disebut dengan jaringan telepon rumah dengan kabel. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan pada awalnya untuk fasilitasi telephony. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Karakteristik utama PSTN: 1. Akses analog dengan frekuensi 300-3400 Hz. 2. Bersifat circuit switch atau jaringan penglokasian. 3. Memiliki bandwidth ruang 64 kbps. 4. Bersifat fix atau tetap sehingga mobilitasnya sangat terbatas. 5. Dapat diintegrasikan dengan jaringan lain. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu 1. Jaringan backbone merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, jaringan yang menghubungkan antar sentral. 2. Jaringan akses, jaringan lokal akses tembaga, jaringan lokal akses radio, jaringan lokal akses fiber optik. Kemudian nomor 3, jaringan interkoneksi. Ide pembangunan sebuah sentral private yang memungkinkan komunikasi internal dapat dilakukan secara gratis. Perangkat yang disebut PBX, yaitu sebuah sentral private dengan fitur seperti sentral public, yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internal. B. Perkembangan PSTN telepon rumah. PSTN ditemukan dan dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1877 dan dikenal dengan jaringan telepon publik, sebuah jaringan sambungan pengiriman pesan suara antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menggunakan berbagai komponen pendukung seperti pesawat telepon, akses jaringan, central officer, dan CPE. Awalnya, PSTN hanya digunakan sebagai jaringan pembawa untuk layanan suara dan faks. Dalam perkembangannya,
PSTN digunakan sebagai layanan pembawa untuk data kecepatan rendah, maksimal 9,6 kbps, dan data narrowband, maksimal 64 kbps. Jumlah sambungan PSTN Indonesia akhir 2006 yakni sebanyak 9 juta, tidak termasuk fixed wireless. Meskipun demikian, sebagian kecil masyarakat masih menggunakan PSTN karena ketampilannya yang sederhana dan memiliki manfaat yang unik. Di antaranya memudahkan urusan perbankan. Ketika kita ingin mendaftarkan PSTN, maka kita akan diminta untuk mengisi alamat lengkap dan detail biodata, sehingga pihak bank akan lebih percaya ketika seorang mengajukan pinjaman karena pihak bank mengetahui detail informasi yang mengajukan pinjaman tersebut. Selain itu, manfaat dari PSTN adalah penggunaannya lebih simpel, sehingga mudah untuk digunakan oleh orang yang lanjut usia dan lansia. Dari penjelasan singkat tentang PSTN tadi, saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem komunikasi PSTN telepon rumah, yang dimana mikrofon mengubah suara menjadi gelombang listrik pada telepon rumah, kemudian dialirkan ke kotak terminal blok. Dari kotak terminal blok, kemudian lanjut ke drop wire yang akan didistribusikan ke DP. Dari DP akan dilanjutkan ke kabel sekunder. Dari kabel sekunder ini, kemudian masuk ke rumah kabel. Setelah itu, lanjut ke kabel primer, yang dimana akan disalurkan ke MDF. Setelah itu, gelombang radio yang dipancarkan akan masuk ke penerima, kemudian penerima akan menerima gelombang tersebut, yang dimana gelombang listrik yang telah didistribusikan tadi akan diubah lagi menjadi gelombang suara oleh speaker penerima. Begitupun sebaliknya, ketika penerima menjawab telepon dari pengirim, maka pendistribusian tadi akan berulang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, jaringan akses PSTN adalah jaringan yang menghubungkan sentral dengan pelanggan dalam lingkup jaringan telepon kabel. Dengan teknik seperti ini memudahkan untuk melakukan penomoran serta lokasi gangguan. Sistem catu yang digunakan pada PSTN juga ada dua jenis, yaitu sistem catu langsung dan catu tidak langsung. D. Pengaplikasian sistem telekomunikasi PSTN telepon rumah. Pengaplikasian sistem telekomunikasi PSTN telepon rumah yakni satu, sebagai sarana yang mudah untuk mengurus urusan perbankan. Ketika seorang melakukan atau mendaftar jaringan telepon rumah, maka orang tersebut diharuskan untuk mengisi detail biodata dan alamat lengkap untuk pemasangannya. Informasi ini dipakai oleh pihak bank untuk lebih percaya kepada konsumennya dalam proses perbankan ataupun pinjam-meminjam. 2. Sebagai sarana komunikasi yang simpel dan mudah digunakan. Di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan teknologi yang dulu semakin menurun. Akan tetapi, penggunaan dari telepon rumah yang termasuk dalam kategori teknologi yang ketinggalan zaman masih ada peminatnya, dikarenakan penggunaannya yang sangat simpel dan sinyalnya yang sangat stabil dalam kondisi cuaca apapun. Tetapi, kebanyakan penggunaan dari PSTN atau telepon rumah ini adalah orang-orang lansia yang kurang mampu dalam memahami penggunaan dari smartphone atau telepon pintar. 3. Sebagai sarana untuk melakukan panggilan darurat. Saat seseorang menggunakan smartphone atau telepon pintar, sinyal yang digunakan bergantung pada kondisi cuaca dan tidak memungkinkan untuk melakukan panggilan saat sedang dibutuhkan di saat-saat yang genting atau darurat. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan telepon rumah yang sinyalnya sangat stabil dan tidak tergantung pada kondisi cuaca, sehingga menguntungkan penggunanya walaupun dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, telepon rumah atau PSTN ini memiliki kekurangan yang sangat mengesalkan karena tidak dapat dibawa kemana-mana.
Itulah yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kekurangan dan kelebihan dari video ini, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.